Welcome back. We are Warkop Guardian Podcast, NFL Indonesia Podcast, presented by Warkop Media. I'm your host Joey, and always with my co-hosts Ardio and Oka. How are you doing, boys? After a week of free agency, seneng gak lu pada sama signing lu? Senang ya? Senang gue mas, senang. Sesuai perkiraan. Sesuai perkiraan. Oka gimana Oka? Akhirnya dapat offensive tackle. Dapat tackle. Dan baru dapat running back baru juga kan. David Montgomery, the Knuckles of the Sonic. Mantap ya. Senang ya dapat Braden Smith setelah marah-marah kayak semua oil dilepas. Siapa aja yang dilepas? Jared Peterson, Titus Howard, Juice Cracks sama Titus Howard. Akhirnya dapat Braden Smith, which is I think di FA tahun ini kayak second best right tackle ya. Iya. Kalau dan kontraknya oke lagi, cuma kayak 25 per 25 juta 2 tahun kalau nggak salah, atau 24,5, very friendly. Nah, Ardio nih timnya gila-gilaan, gak gila sih, at least Kenneth Walker akhirnya ke Chiefs. Tapi cornerback lu habis, gimana tuh Ardio? Gak apa-apa, gue percaya Chiefs selalu bisa bikin cornerback, karena sebelum ada McDuffie masih ada L'Jarius Smith, itu juga kemarin baru dilepas sama Titans, jadi kita masih bisa produce lah. Tenang aja. Kalau gue lihat lumayan heavy di offense ya, Kenneth Walker, Tyquan Thornton, Travis Kelce dibalikin. Kalau cornerback Kader Koho dari Dolphins baru cedera beres ACL ya. Alohi Gilman dan Kiris Tonga. Yep. Nah, kalau gue lihat sih FA tahun ini lumayan tai ya, kayak pertama shout out Thomas Prot, pagi siang malam sahur bikin grafik nggak habis-habis, nge-tweet gila-gilaan tuh, ngerasain jadi semai Adam Schefter ya Mas Prot. Capek. Adam Schefter from Alfamart emang. Capek. Adam Schefter from Alfamart. Ada bajunya merah ya. Hari pertama free agency, gua siangnya agak-agak pusing gitu, langsung kayak kan malamnya kan siangnya puasa terus kurang tidur gitu, kayak anjing siangnya gue pusing. Goblok banget anjing. Tapi lu pusing gara-gara free agency-nya banyak atau Patriots hampir nggak nge-sign siapa-siapa? Iya itu. Ya nggak nge-sign siapa-siapa. Hari pertama sih iya ya, hari pertama gara-gara itu juga tuh anjing. Reaksinya tuh lagi parah gitu kan, lagi capek tiba-tiba. Yang desain pertama fullback anjing, kayak anjir lu nggak bisa dapat fullback. Nggak bisa dapat fullback dari draft apa? Tapi ya oke lah, ya udahlah anjing ya. Tapi habis itu oke lah. Itu lu tahu Vrabel tuh tipisannya Belichick itu kalau misalkan sign pertamanya tuh fullback loh. Iya. Lumayan lah dapat. Lu tapi senang Stephen Diggs diganti nama Romeo Doubs, 4 tahun 70 juta. Gue pengen cari dulu garantinya. Sebenarnya perannya Diggs yang paling susah digantiin leadernya sih. Leadershipnya susah digantiin. Kalau masalah skillnya, iyalah Doubs lebih murah, lebih mudah anjir. Pasti lebih oke. Dan gue pas nonton Packers juga, WR yang salah satu gue senang ya Doubs instead of beberapa yang lain gitu kan. Dia lebih versatile. Lebih bisa di backfield, bisa di slot, bisa di out. Ya gue nggak ngerti di outside mungkin bisa, tapi lebih banyak main di slot. Jadi gue suka. Tapi itu leadershipnya yang gue nggak tahu ini, karena banyak banget yang dilepas sama Patriots tuh locker room leader gitu, kayak Jason dilepas, Diggs dilepas, itu kan locker room leader isinya. Gue juga berharap dapat EVT ya. Jets marah-marah anjing itu, kalau lo head watching Jets Twitter post EVT di announce kayaknya post banget sih, puasa lu batal kayaknya. Elijah Vera Tucker sih. Let's go. Ya, itu gokil sih, asal dia sehat itu udah kayak top 3 guard, auto Pro Bowl, All Pro, lo nggak perlu khawatir. Cuma kuncinya emang di sehatnya aja nih orang. Kayak di last 4 years dia miss 40 game. Tahun kemarin dia nggak main sama sekali karena tricepnya, kenapa gitu? Cuma cedera tricep. Dan untungnya kontraknya heavy di heavy insentif. Yang dia bisa muncul di berapa game baru bakal kebayar. Jadi ya I think Friday juga tetap Vera Tucker. Dia tuh per game roster bonus per game 4 juta by the way. Berapa? 4 juta. Jadi 4 juta.
Lu bayangin, jadi per game roster bonus tuh, ya kan. Jadi apa namanya, guaranteed salary-nya tuh cuma 13 juta. Terus prorated signing-nya 7 juta. Jadi emang fully guaranteed money-nya tuh cuma 21, which is lu tuh bisa get out from the second year sebenarnya. Kalau lu ngerasa ini orang gak jelas, second year lu udah bisa cut. Per game roster bonusnya gede banget sih 4 juta. Jadi dia harus sehat. Which is I think this is good approach sih. Still very friendly kontrak buat Patriots. Nah tapi gue pengen nanya sih sebenarnya. Ini gila-gilaan ya transaction di minggu ini. Daniel Jones sama Alec Pierce. Colts keluar $200 juta by the way. Gue tau Oka seneng banget sih pas ngebaca the entire budget FA abis buat quarterback dan wide receiver. Luar biasa emang. Luar Colts biasa. itu bisa gantiin Eagles buat jadi exciting whites, man. Jadi 200 juta buat Daniel Jones sama Alec Pierce itu good job, boys. Mantap ya, good job boys. Sumpah itu linebacker room-nya itu adalah akuntan dan product manager. Sumpah gue kalau ngeliat depth chart linebackernya Colts, gue nggak tahu dia siapa. Ini ya kayak pitchernya apa? Czech Republic. Satoria. Electric engineer. Electric engineer. Electric engineer. Sertifikasinya bukan pemain linebacker tapi ini kerjaan LinkedIn ya. Kerja LinkedIn. Iya. Jadi semangat Bisa Top Sense. Gue udah bilang kan, gak mungkin Daniel Jones dapat 33 juta, minimal 50. Dapat kan 50, 88 dengan upset jadi 12 juta bisa sampai 100. Good luck Colts fans. Terus yang paling anjing Max Crosby trade failed. Gue yakin banget Eric Da Costa by remorse. Dia masih ngeliat Trey Hendrickson nganggur. Di cancel. Dapat picks balik dan Hendrickson di Ravens 4/120 juta. Itu anjing sih. Gue yakin banget. Mereka katanya tuh semuanya udah tahu kalau emang Max Crosby baru beres meniscus, nggak mungkin sehat di bulan Juni, mungkin baru bakal telat ikut training camp. Takut. Emang Ravens. Kenneth Walker udah ke Chief, Isaiah Likely ke Giants. Terus Chief abis CB-nya Davi sama Jalen Watson ke Rams dua-duanya. Good luck Ardio. Jangan kaget kalau lo ngelihat Ekim sama gua lining up ya lawan wide receiver AFC West. Gua nggak paham cornerback Chief siapa nanti di tahun 2026. Tyler Linderbaum itu gue paling kaget Tyler Linderbaum sih. Creed Humphrey itu the most expensive center 18 juta, Tyler Linderbaum 27. Yep. Dan yang paling kita tunggu the quarterback carousel, Geno Smith ke Jets, Malik Willis ke Dolphins, Tua ke Falcons, Kyler to Vikings. The quarterback carousel udah done. Yang paling gue kaget sebenarnya Kyler sih ke Vikings, itu kayaknya JJ udah beres kali ya. That signal JJ McCarthy 9, I will love you 9 for all the memes, tapi kayaknya udah beres. Tapi gue pengen nanya sih, mungkin kita nanya dulu ya dari Oka. Dari semua deal nih yang Mas Prot compile nih dari hari pertama sampai kemarin pun masih ada yang kecil dari selain ratusan juta sampai $1 juta di compile ada di Warkop Media. Lo bisa cek grafik kita sampai Mas Prot capek sampai ada sedikit typo ya. Jadi Isaiah Pacheco tuh ke Lions, bukan ke Chief. Dari Chief ke Lions. Kita manusia. Gede kontraknya Daniel Jones ya. Daniel Jones. Karena awalnya gue pikir Colts bakal mainin Daniel Jones with tag gitu, with precision tag. Dan precision tagnya kalau nggak salah tuh kayak 35 sampai 37, which is fair amount of money gitu loh, ya buat starting quarterback. Tapi ternyata mereka nge-resign Daniel Jones with 2 years, 88 juta tadi yang lu bilang. Incentive with 100 itu amount-nya tuh bikin gue luar biasa kaget ya, karena gue kirain mereka bakal tetap main with tax dan juga mereka bakal tetap sisain cap space buat free agency lain, karena in some areas mereka tuh memang banyak yang cukup bolong, terutama di linebacker ya kan. Zaire Franklin juga habis di trade ke Packers. Betul. Jadi area-area yang kayak linebacker
edge rusher juga mereka baru kehilangan Quidipay, ya kan? Iya Jadi, betul. Gak ada defense pivot. mereka tuh benar-benar dihabisin untuk nge-resign Alec Pierce, which by the way, sebenarnya banyak yang bilang Iya. kalau dia itu overpay, like 116 for 4 years gitu ya, 116 juta, berarti 29 per tahun. Tapi sebenarnya menurut gue itu adalah rate dari wide receiver low wide receiver 1, high wide receiver 2 gitu kan. Jadi itu kayak rate yang sekarang udah 29 juta. Ya, gue bilang normal karena cap space NFL sekarang udah masuk 300 nih. Betul. 300. Let's say kalau lu bagi 53 pemain gitu secara merata itu udah 6 jutaan. Jadi buat one of the better players in one team gitu pasti bakal minta like 30 to 33 gitu kan untuk wide receiver terutama. Dan Alec Pierce has the upside untuk dapat kontrak itu. Jadi gue nggak kaget dengan Alec Pierce, but I will be surprised kalau Daniel Jones bertahan lebih dari 1 musim dengan kontrak kayak gitu. 44 million loh. 44 Yeah. million. The thing is, apa namanya, kalau buat Colts, gue lagi ngelihat kontraknya, itu void year-nya sampai 3 by the way. Jadi Colts bakal tetap harus ada kena cap hit Daniel Jones sampai 2030, 26 juta, 17 sama 8 juta. This is crazy. Ya, tapi mereka bisa nge-cut Daniel Jones tahun depan, saving 11 juta, tapi void cap hit-nya bakal ada. Ya ini agak crazy sih menurut gue. Gue juga kayak lu, gue mikir kayak udah mainin di tag atau enggak lu coba quarterback lain ya kan, ada Kyler Murray, at least try to play your leverage. Mereka udah kayak enggak, we are Daniel Jones slave, so all for Daniel Jones. Ya jujur sih gue agak kaget with yang sebenarnya sedikit gue kaget, the terms-nya cuma 2 tahun sih. I think gue pikir dia bakal dapat at least 3 tahun. Tapi tetap 50 juta. Alasan yang bisa gue lihat dari situ adalah Colts di satu sisi mereka nggak mau kayak punya QB carousel lagi, kayak dari setelah Andrew Luck mereka ganti-ganti quarterback, kayak Brissett masuk, terus Rivers masuk, habis itu sempat ada Nick Foles, sempat ada Carson Wentz, sempat ada Matt Ryan, sempat ada Anthony Richardson. Betul. Jadi daripada mereka ganti-ganti quarterback dan kayak menciptakan instability di tim mereka, mending mereka have someone yang udah proven at least for 8 games gitu kan, walaupun ya tapi at least mereka punya quarterback yang mereka cukup familiar dan mereka bisa carry over untuk beberapa musim ke depan. So that's menurut gue itu perspektifnya dari Ballard dan juga Steichen untuk nge-resign Daniel Jones 2 tahun itu. 2 tahun at least. Ardio, lu kalau ngelihat dari semua free agency yang lo lihat ya Ardio, hampir semuanya kecuali Broncos tuh belum nge-sign siapapun setahu gue dari baru resign doang. Ya baru resign. Restricted FA kalau nggak salah, restricted free agency. Ya itu tender. Ya. Gue kaget sih kayak mereka udah kayak pede banget. At least gue kira mereka bakal coba play in wide receiver kan, tapi kayaknya mereka bakal draft I guess. Tapi Ardio, kalau lo ngeliat nih dari semua free agency yang udah lewat, menurut lo tim yang improve the most tuh siapa sih Ardio? Jelas dengan segala dramanya Raiders. Banyak. Raiders. Iya. Kenapa tuh? Dengan semuanya diambil coy. Ya semuanya diambil. Plus dapat balik ini loh, Max Crosby. Apalagi ada Fernando Mendoza. Cuma lu ngerasa Raiders bakal bisa nyaingin Chief, at least lebih kompetitif lah dibanding tahun kemarin. Ini lah gue lagi cek ya. In offense mereka ada Jalen Nailor, ada Tyler Linderbaum, Connor Hayward. Di defense mereka sign banyak banget ya. Quidipay, Quay Walker, Nakobe Dean, terus trade buat Taron Jensen dan ada Matt Gay, kalau lo inget tuh salah satu fantastic kicker favorit gue 2021. Menurut lo ini udah cukup biar mereka bisa jadi lebih at least a bit kompetitif di 2026? Yes, itu udah cukup. Menurut gue sih udah cukup ya, karena banyak nambel sana sini, terus juga ngebuang hal-hal yang nggak perlu kayak QB-nya dibuang aja biarin. Plus dapat HC baru kan, itu
a huge boost juga buat Raiders, apalagi dengan yang kita tahu kemarin aja dengan dysfunctional team dan dysfunctional scheme-nya dari Pete Carroll masih bisa jalan offense-nya karena ada diisi pemain muda kayak Aston Gentry, kayak terus Brock Bowers, terus juga si WR Corps juga nggak terlalu yang buruk juga, jadi masih ada Trey Tucker yang kemarin masih bisa jadi deep threat, ya itu masih oke bang, masih oke apalagi dikasih offensive mind kayak Kubiak gitu. Iya, gue yakin banget sih Graders gue lupa pick mereka satu lagi ya, jadi satu gue lupa tadi gue mikir. Ada 14, nggak jadi. Nggak jadi karena itu picknya ke Crosby sebenarnya. Iya, gue tadi mikir kayak Raiders bakal ngambil wide receiver kan di 14 soalnya. Ya, jadi Van Mendoza wide receiver itu udah oke banget sih buat offense-nya. I think kalau misalkan untuk Raiders sendiri, mereka bakal ngelakuin hal yang sama kayak Bengals di 2020. Mereka bakal ngambil quarterback number 1 overall pick dan mereka bakal ngambil wide receiver untuk diduetin sama quarterback number 1 overall pick yang mereka. Kalau misalkan Burrow diduetin sama Higgins di 2020, I think that Mendoza itu bakal diduetin sama wide receiver, entah itu Omar Cooper Jr. atau kalau misalkan dia bisa drop Michael Lemon. Tergantung dari projection kayaknya menurut gue Michael Lemon gak bakal drop sih kayaknya ya. I think dia pasti masih first round walaupun interviewnya aneh. It depends on the character judgment dari tim. Betul. Sebenarnya yang underrated dari move-nya Raiders kemarin ya menurut gue ya, mereka masih bisa dapat return dari Geno Smith tuh aneh sih ya. Masih bisa dapat 7 round pick dari Geno Smith tuh itu jago sih menurut gue. Karena report awal kan mau dilepas kan. Sebenarnya mau dilepas betul. Mau dirilis, terus tiba-tiba masih dapat masih bisa trade ke Jets, masih bisa dapat 7 round pick. Lumayan. Geno gila. Lumayan banget. Iya, loh. Makanya apakah gue juga bingung kenapa Jets kayak super tidak sabaran ya, padahal tinggal nunggu kayak sehari lagi tuh dia bakal dapat Geno anyway gitu. Dan gak ada karena ini waktunya untuk tanking. Dan gak ada yang bakal nawar Geno juga di free agency. Siapa coba? Siapa? Raiders bukan dapat 7, dapat 6 malah. Jadi Smith plus 7 ditukar jadi 6 round pick. Well, good deal sih. Kayak Pittman dong. Ya semacam kayak Pittman itu gue juga jujur kaget banget sih dibuang gitu aja. Sumpah Michael Pittman ke Steelers digituin aja gue kaget sih. Jujur gue nyangka cuma segitu doang kan ya. Iya, cuma 6 rounder terus masalahnya kontraknya juga nggak terlalu gimana. I think kontraknya 360 kan. AAV 20 juta lagi kalau nggak salah. Jadi kayak aduh gue padahal pengen banget Pittman. With that contract, itu menurut gue good deal sih. Walaupun ya ke Steelers. And we know. Ya walaupun ke Steelers dengan Aaron Rodgers, we'll see. Iya 359, this is good deal. Cuma modal apa? Emang masih sama Aaron Rodgers? Ya, makanya kalau dari berita sih Aaron Rodgers bakal balik ke Steelers, is just matter of when. Ya. Kalau dari misalkan ya selain Raiders kan juga kemarin banyak banget sign free agency dari Linderbaum, di Nakobe Dean, terus Quay Walker, terus habis itu Taron Johnson, banyak kan di defense. Tapi tim lain yang juga banyak gerak tuh kayak tim lu, Jo, New York Giants. Atau banyak yang bilang kalau jadinya itu Baltimore Giants. Kalau semua pemain Ravens pindah ke Giants, ada 4, Patrick Ricard, fullback, Isaiah Likely, tight end, Ardarius Washington, safety, sama punternya juga diambil sama John Harbaugh, Jordan Stout, which is gue senang banget. Punter gue sampah Jamie Gillen, sumpah tuh orang balik aja ke Australia atau ke Skotlandia. Gak usah jadi panting-panting lagi, main bola yang benar. Gak usah jadi NFL panting, gak jelas. Nah, pemain Jets plus Giants pindah ke Tennessee. Jadi Tony Adams, John Mayer Franklin, Wendell Robinson, Daniel Bellinger, Cordell Flood itu gabung. Jadi kalau selama ini nanya, Jets sama Giants kalau digabung jadi kompetitif gak ya? Kita bisa lihat that's Tennessee. Tapi lu takut gak sih Kak ngeliat Tennessee super agresif di sini? Jadi sebenarnya gue ada 2 nih. Gue pengen tahu dari sisi OK AFC South karena NFC East lumayan santai tahun ini dan AFC East divisinya Andra lumayan agak rusuh tahun ini, divisi lu berdua.
Tapi kita mulai dari Andra dulu. Andra, lo ngelihat Bills, ya kan? Mereka bawa DJ Moore, Bradley Chubb, Gardner Johnson. Jets jujur, Jets banyak banget di defense, sumpah. Defense-nya mereka ada Onyemata, Osai, Enakbare, Trevondre Sweat, ditukar dari Jermaine Johnson, terus ada Demario Davis, ada Nashon Wright, very good deal, Minkah Fitzpatrick, Andre Cisco, walaupun quarterback-nya Geno Smith ya, cuma dua tim ini ya kalau Dolphins ya udah lah ya mereka bakal tanking karena nggak jelas, mereka masih recover dari tua kontrak, mereka dapat Malik Willis by the way, lu agak gimana Dra ngelihat AFC East tahun 2026? Ya, free win-nya tetap 4. Oh. Tapi enggak, kalau gue ngeliatnya sekarang adalah Bills itu kemarin mendatangkan DJ Moore itu menurut gue trade yang cukup good deal karena itu yang emang dibutuhin juga sama si Bills kan, dari kapan tahu mereka butuh WR dan akhirnya ya nggak rezim baru juga sih, cuma head coach baru lah bergerak cepat buat datangin DJ Moore. Kalau Jets sama Dolphins, I don't think mereka improve banyak. Kebanyakan dari deal mereka tuh kayak stop gap gitu loh, kayak cuma bakal 1 tahun, bakal 2 tahun, atau mereka bakal datengin veteran. So I think buat Jets sama Dolphins masih agak panjang jalannya, apalagi Dolphins. Malik Willis, gua rasa bisa nyusahin. I think mereka bakal bisa dapat kayak beberapa win in division, kayak 7 win mungkin dapat dari musim depan, tapi kontrak 99 juta dead cap-nya tua tuh emang nggak bikin Dolphins nggak bisa gerak gitu loh. Tapi menurut gua kalau AFC East lebih kompetitif dari musim lalu, kemungkinan sama aja, posisinya juga kemungkinan sama aja. Tapi mungkin Patriots sama Bills nggak bakal terpaut jauh lagi. Terpaut jauh ya, oke. Nggak bakal jauh. Kalau lu ngelihat Jets rusuh kayak gini, lu tapi nggak ngerasa masih Geno Jets lah ya. Smith coy, anjir. Geno Smith coy. Lu mau defense lu sebagus apa, itu defense gua bakal dapat poin dari Geno Smith, anjing dah. Betul. Itu aja. Gue bingung kenapa mereka nggak coba Kyler Murray atau Kirk Cousins, which is Kirk Cousins sih, I think harusnya bisa murah anjing. Masih lebih bagus ya, dan masih lebih bagus dibanding Geno Smith gitu. Apalagi udah setahun remove from Achilles, jadi gue bingung. Gue lumayan bingung kayak kita quarterback siapa, Geno Smith sabi kali ya. Kayak what kind of things happen in that fucking room, man. Gue bingung banget sih. Apa thinking process-nya tuh nggak kepikiran. Trend of thoughts-nya, ya. Gak kepikiran aja trend of thoughts-nya. Lu lagi FO dibayar $2 juta lebih ya kan sama tim lu. Quarterback kita siapa coy tahun depan? Geno Smith. Tapi nanti padahal di kalau free agency masih ada Aaron Rodgers, masih ada Kirk Cousins, masih ada Russell Wilson. Rodgers nggak mungkin sih. Russell Wilson. Ya, cuma gue kayak bingung aja kayak, enggak, apalagi kayak kata Andra, sampai lo trade lo 7 round. I know it's just a 6 round. I know it's just 6 rounder, tapi kayak why? Lu keluar double resource. Iya, lu double resource, lu bisa dapat gratis. Lu bisa bayar gaji, lu udah harus keluar pick terus plus bayar gaji dia gitu loh. Kayak dan kontraknya jadi kayak kebalikannya Ravens kan. Kontraknya dia lumayan gede kan kalau Geno. Coba gue lihat dulu. Gue emang setahu gue Geno Smith tuh kok sempat di extend 3 years kalau nggak salah. Ya 275 dia tuh sempat di rework sama Raiders. Nggak di rework, jadi dia cuma tinggal 3.300.000 doang. Kita sekarang loncat nih ke AFC South. Kita mau loncat dulu ke AFC South dulu ya, sebelum kita bahas salah satu tim yang menurut kita super improve sih di tahun ini. Tapi lu ngelihat AFC South agak ngeri nggak Kak? Apalagi ini kayaknya bakal make or break year for CJ Stroud. Masih sama sih, masih 2 free win dari Titans. Tapi in serious notes tentang si Titans sendiri, mereka juga punya banyak cap space. Kondisi mereka sama kayak Raiders sebenarnya, cuman bedanya Titans udah punya quarterback. Sedangkan kalau Raiders udah punya weapon tapi nggak punya quarterback. Right. Jadi ibaratnya kebalikannya lah mereka posisinya.
Jadi sebenarnya Titans tinggal menambah posisi-posisi di defense dan juga nambah wide receiver sebenarnya kan. Dan mereka punya fourth overall pick juga, dan banyak possibility yang mereka bisa ambil antara mereka mau perkuat defense mereka dengan stud defense kayak Sonny Styles atau Caleb Downs, atau mereka mau ambil wide receiver untuk di pair sama Cam Ward. Yep. Cornell Tate ada di situ, Betul. dan ya who knows, mereka bisa ngelakuin banyak hal di situ, bisa ngelakuin banyak pick yang ada di situ. Dan ya free agency mereka memang fokusnya banyak di defense ya, dan di offense selain Wendell Robinson more likely it's more on the complementary side. Jadi tight end Daniel Bellinger gue rasa juga bukan akan jadi TS1 mereka. Mungkin mereka bakal ngerisign Chig Okonkwo TS1. Okonkwo udah ke Washington 3 tahun 30 juta. Well ya udah, berarti Daniel Bellinger akan jadi tight end mereka sekarang. Gue kaget sih. Ya, tapi Wendell Robinson pun gue rasa nggak cukup. Mereka perlu satu lagi weapon, entah itu running back, entah itu wide receiver, or it's somehow gonna be tight end gitu. Tapi wide receiver adalah paling mungkin untuk mereka draft, dan Cornell Tate itu adalah prospek yang paling bagus untuk wide receiver. Dan di pair antara Cam Ward, lalu juga dengan Cornell Tate dan juga Wendell Robinson, that's gonna be nice. Ya, tapi ya satu kalimat yang bisa gue bilang tentang Tennessee Titans adalah 5-12 itu nggak pernah felt that sweet. Jadi congrats. Tapi 5-12 nggak pernah kelihatan sebagus itu sama jersey barunya mereka itu ya. Nah, jersey barunya bagus loh. Tapi jersinya nice sih. Jersinya nice. Bagus banget. Tapi biasanya emang gitu kan, jersey itu selalu bagus tapi timnya belum tentu. Betul. Tapi ini yang tadi kita juga pengen bahas nih, dan Andra juga bawa one of the yang biasa kita tim yang biasanya jadi bulan-bulanan ya, Carolina Panthers ya kan. Menurut gue ini tim, I think they can take NFC South and never give it back sih. Pertama mereka sign Jalen Phillips, kaget gue 420. Devin Lloyd murah banget 345 ya kan. The best linebacker tahun kemarin Devin Lloyd. Gue kaget cuma bisa didapat 15 juta AAV. Mereka dapat Rashid Walker, ex left tackle Packers, cuma 10 juta. John Mechie dan Kenny Pickett. Cuma ini very Panthers tahun kemarin masuk playoff kan ya. Kalau nggak salah. Iya, mereka masuk playoff tahun kemarin. Yes. Walaupun mereka one and done, tapi itu udah gokil sih. Menurut gue, this is gonna be a very good team as long as Bryce Young masih improve sih. Tahun kemarin I think the best year of Bryce Young career. Dia udah jauh lebih, I think footworknya nggak kayak rookie dia. Gue ingat banget rookie year dia, footwork dia seancur-ancurnya, ya kan. I think dia lebih tenang di pocket. And I think Panthers do good job in building the O-line. Apalagi tambah Rashid Walker sekarang should be helpful for Bryce Young. Menurut lu nih, Ardio, sejauh apa Carolina Panthers bisa sebagus apa Carolina Panthers di tahun depan sih? With this additional, especially nih heavy di defense. Karena tahun kemarin defense mereka emang parah banget. Mereka tuh hampir kayak bottom 3 in almost all kategori kalau nggak salah. Ngasih gap yang lumayan dari posisi 2 ya. Kalau kemarin kan tipis tuh, mereka bertiga kan rekornya sama 89 semua, terus tipis juga buat masuk ke playoff-nya. Cuman kalau ngelihat pergerakan kemarin dari NFC South sendiri, kayaknya sih Panthers bakal lebih bisa ngedominasi gitu. Karena si Tampa Bay dia habis nge-trade Chris Evans ke 49ers dan Mike Evans ke 49ers, kalau gitu jadi Kapten Amerika. Dan menurut itu good deal karena walaupun sayang salah satu pemain ikonik lu di trade ke tempat lain, cuman kayak ya dapat sesuatu yang lebih mendingan lah, karena udah tua juga, kemarin juga banyak nggak main. Plus Falcons walaupun weaponnya masih ada, QB-nya Atlanta lefty yang sudah di-ban tuh, gue udah gak ngerti lagi kenapa
Kenapa tua ya? Kenapa tua gitu dari lefty yang tidak works ke another lefty yang mulai yang rusak juga. Terus Saints kayaknya masih bebenah walaupun udah dapet Travis Etienne. Ingat kan nebutnya Etienne. Etienne ya. Jadi Etienne. nggak mau Etienne lagi. Nggak mau Etienne lagi. Etienne di NFL ya berarti ya. Ya dua Etienne. Ada Travis Etienne. Travis Etienne bareng sama Alvin Kamara, tapi ya QB-nya masih Tyler Shaw yang masih harus proving himself lah. Jadi kayaknya masih dengan defense yang kayak tadi harusnya sih aman-aman aja dia, mereka akan bisa lebih dominant dan bisa lebih jauh lah kayak kemarin. Mungkin kalau misalkan kemarin one and dan mungkin nggak terlalu yang kayak kita udah tahu kalau Panthers masuk, kalau kemarin gitu ya kita tahu Panthers masuk ke playoff ya udah itu one and done banget. Tapi kayak kalau mungkin musim depan kayak kita bisa ngeliat ya at least menang 1 kali atau kayak kalaupun kalahnya juga nggak akan jauh gitu. Betul. Ya tapi emang NFC South very ini ya kayak other than Tua ke Falcons dan Travis Etienne ke Saints, I think Bucks juga lumayan down low ya. Mereka tuh selain lepas Mike Evans ya mereka resign Kate Auton dan Alex Anzalone dan Sean Robinson, mereka nggak ada kayak flashy signing. NFC South lumayan down low sih, gue kaget karena wide open kan, and I think it should be Panthers to take sih. Dan gue agree Tyler Shock also need proving dan harapannya semoga Saints tahun ini ngedraft weapons, cukuplah OL-nya, cukuplah edge rusher-nya, tolong weapons, temenin Chris Olave biar Chris Olave tidak mati. Padahal sebenarnya NFC South ya udah tipis juga kan di musim 2025. Dan sebenarnya gue agree banget dengan Panthers ngambil 2 stats di defense karena gue akan jadi contrarian di sini. Jadi gue juga ngelihat dari stats overall in this Carolina Panthers dari musim 2024 ke 2025, mereka itu loncat dari the worst defense di NFL di 2024 jadi middle of the pack di 2025. Jadi mereka punya pieces yang bagus banget di Panthers kayak Derrick Brown dan juga JC Horn, dan mereka udah dapat lagi another pass rusher yang bisa diduetin dengan Derrick Brown, dan juga mereka punya linebacker yang bisa nge-command all the entire field. NFC South gua rasa akan jadi mungkin nggak secara rekor tapi akan menjadi yang paling seru karena akan sangat ketat antara 4 tim yang ada di NFC South. Falcons masih punya Drake London dan Bijan, mereka masih tetap ditakutin walaupun quarterback-nya kidal gitu kan. Dan New Orleans Saints juga kemarin juga sempat ada win streak juga kan dengan Tyler Shaw. Dan Tyler Shaw looking really good dan bahkan sampai dapat shout untuk Offensive Rookie of the Year dengan dia cuma main kayak 7 games gitu kan. Iya betul, dia sempat dapat beberapa votes, not sure berapanya. Dan gua rasa mereka punya quarterback yang mereka bisa hang on selama 3-4 tahun. Dan selain itu Tampa Bay, you cannot rule out Tampa Bay dengan Baker. Dan ya walaupun pada akhirnya mereka collapse juga di minggu-minggu terakhir, tapi mereka masih punya tim yang at least mereka punya mereka adalah tim yang quarterback-nya masih patut diwaspadai juga ya. Jadi 4 tim dari NFC South itu mereka very close antara mereka, divisi yang menghibur untuk NFL. Iya, at least ya. Ya soalnya kemarin tuh kalau nggak salah nih gue coba cek tahun kemarin ya di NFC South. Kayaknya itu dari 1 sampai 3 rekornya sama semua 8-9. Ya, sama semua. Jadi Panthers selain Saints ya, Panthers, Bucks sama Bucks sama Falcons tuh semuanya 8-9. Makanya that's funny division. Bahkan Orleans Saints juga 6-11 nggak jauh di belakangnya. Kayak ini juga kayak mereka mepet tapi nggak mepet yang kayak NFC West gitu. Ya NFC West mah kalau lu take out Cardinals itu mepet banget anjing sih. Iya, tapi maksudnya tiga timnya udah seat 1, seat 5, seat 6. Iya. Nah, satunya 3-14.
Iya, maksudnya kan kalau NFC West tuh emang bener sikut-sikutannya tuh sikut-sikutan kayak Iya, kayak kalau orang mau naik kereta nih kayak sikut-sikutan buat dapat tempat duduk pertama gitu. betul. Kalau Hmm. Cardinals-nya didorong di train track terus ketiban kereta. Ya, terus kalau NFC South tuh kayak orang-orang terakhir yang kayak mau masuk gitu loh, kayak sempet-sempetan nggak sempet masuk aja. Dia hoki kedorong ke bawah, Kedorong arus. ke bawah. Iya. Iya, jadi Atau kayak kalau kayak di bisa Jepang tuh kayak masuk terus didorong sama kedorong. si masinisnya gitu loh. Iya, kedorong kayak gitu. Iya, aja gue lihat divisi klasemen divisinya kemarin NFC South itu satu divisi semua poin diferensialnya minus semua. Iya. Boy. Panthers yang lolos paling tinggi, kedua paling tinggi lagi minus 69. Iya. Nice, seriously. Kayak Nice. 311.4 dan 380 points against. Itu Ini lucu emang- banget sih tapi. Ini the funniest division sih. Ya, Cardinals juga funny sih. NFC West semua poin divisinya positif kecuali mereka minus 133. paling Beda 133 itu gede banget. Iya. Tempat paling gede kayaknya deh. paling tinggi tuh Tennessee Titans 194. Just 200. 203. Minus 200 aja. Saya kegede paling tertinggi paling 4, nomor 4 tuh. Nah, Yes. tadi kan kita udah bahas the winner kan. Gue sekarang the loser out of this free agency setelah seminggu. Menurut lu semua nih siapa tim yang paling regress, yang paling jelek setelah FA? Wah, kenapa? Oh, Mas Prot, siapa nih Mas Prot? Ada mau langsung nih intervensi. Gue mau duluan biar nggak keambil. Baltimore Ravens. Yes. Tapi jeleknya bukan dari regresi squad ya. Iya, squadnya Iya. regresi sih karena Ya, free agency. squadnya habis. Sepertinya ya begitu Free doang. agency habis Iya. semua. Lu nggak dapat Max Crosby, at least lu dapat first round pick lu balik sama Trey Hendrickson. Tapi lu udah nggak dapat kepercayaan GM di luar GM di luar sana tuh udah susah sih anjing. Tai sih. Gua sebenarnya agak bingung ya, kayak Trey Hendrickson tuh tahun kemarin cuma main 7 game by the way. Iya. Karena Terus habis itu cedera. Iya. Hmm. Dan fisikalnya lolos. Lagian kan dia kalau habis cedera nggak main basket. Crosby kan main basket habis cedera. Max Crosby by the way kemarin main 15 game. Masih dapat 10 sacks by the way. Dia lost physical itu kocak banget sih. Makanya gue nggak bisa bilang pasti bayar remorse sih. Gue udah pasti 100%. Mungkin. Ngomong tai, Ravens tai. Ya, mereka udah kehilangan almost everyone. Itu kalau di fantasy football di kick lu dari liga anjing. Kick pasti ya anjing. Kick. Ya, mungkin kayak gitu. Mereka Udah Mosi tidak percaya itu di ini. mereka Masih cuma dapat tidak Trey percaya. Hendrickson dan John Simpson guard buat gantiin si gendut Daniel Vallely. Vallely. Gue takut banget dia ke Giants. Gue dapetnya Vanny lagi bangsat sama aja anjir. Ya lu dapat narapidana sama buat narapidana. Iya anjing. Gue bebas dari pembunuh. Gue kira gue bakal dapat pembunuh berantai. Sekarang gue dapatnya penculik anjing sama aja. Gue udah kaget banget. Gue Evan Neal balik lagi tuh nggak ngira sama sekali anjing gue. Terus itu dari Mas Prot setuju Ravens we'll see with coaching staff how they can get most out of them, tapi emang mereka kehilangan 2 tight end, WR mereka masih Zay Flowers, ya untung mereka nggak ada Vallely sih. Jadi we'll see how good they are. Kak, menurut lu siapa Kak paling jelek dari tim yang paling regress dari semuanya? Paling regress ya. Gila ya, sign pemain bukannya jadi makin bagus malah regress ada di NFL tapi. Jaguars, oke. Kenapa tuh? Jaguars kehilangan 2 pemain intinya mereka, Travis Etienne sama Devin Lloyd. Squad yang udah ada, tapi di sisi lain mereka kehilangan 2 pemain inti, yaitu Travis Etienne dan juga Devin Lloyd, yang defense mereka juga udah mulai perlu ada refreshment lagi. Kalau misalkan kita lihat dari terutama di playoff game kemarin waktu lawan Bills. Jadi dengan divisi yang sebenarnya tuh bisa wide open, bisa season Texans gitu. Sebenarnya divisi AFC South ini juga wide open. Mereka tuh mungkin masih pede dengan Trevor Lawrence dan mereka mungkin juga ngelihat Baisho Tuten juga bisa jadi RB1 mereka.
But other than that, mereka not only mereka nggak sign siapa-siapa, mereka juga kehilangan dua pemain yang bahkan mungkin arguably all pro caliber gitu loh, pro bowl caliber lah, dengan Travis Etienne dan juga Devin Lloyd. Jadi gua rasa mereka adalah tim yang bisa dibilang hampir setara lah regressionnya dengan tadi yang Anda udah bilang tentang Baltimore Ravens. Dari gue sendiri ya, yang menurut gue agak regress sih, menurut gue ini yang sebenarnya gue akan takutin adalah di Green Bay Packers sih menurut gue. Ya Green Bay Packers itu mereka move-nya mereka bawa Sky Moore, mereka resign Sean Ryan, mereka sign Javon Hargrave, trade for Zaire Franklin sama Benjamin Saint-Juste atau Just ya kan. The thing is, Javon Hargrave sama Zaire Franklin tuh baru kayak come from the worst year of their career, terutama Zaire Franklin. Dan gue makanya sampai kaget mereka nge-trade kan. Terus mereka kehilangan Rashan Gary dan Elton Jenkins. Ya kan, Jenkins long time center guard-nya mereka, dan juga Rashan Gary juga edge rusher mereka kan, been there for long time gitu, dapat second contract. Dan move-nya mereka lumayan low key sih. Dan menurut gue nggak ada yang move the needle at all. Benjamin Saint-Juste mungkin oke, menurut gue masih bisa. Walaupun masalahnya dia tuh nggak banyak main snaps tahun kemarin. In the limited snaps, he look really well. Tapi permasalahannya Javon Hargrave sama satu lagi kok hilang dari kepala gue. Maafin, Zaire Franklin. Gue nggak tahu mereka bakal. I don't think they even raise the floor. Mereka cuma kompeten body lah menurut gue. Tapi I don't think Packers kayaknya Packers might miss playoff kalau mereka nggak hit their draft pick sih. Itu menurut gue ya. Apalagi mereka juga DC-nya baru Jonathan Gannon. Mungkin gue nggak tahu sih lo ingat Jonathan Gannon di Philadelphia kayak gimana. Dia employ bend but don't break defense, mostly zone. Gue nggak melihat how this acquisition help Jonathan Gannon's schemes ya, kayak gitu. So we'll see ya. Tapi menurut gue Packers agak regress gitu sih. Itu kalau gue. Kalau lu gimana Ardio? Gue ngelihatnya mungkin karena dari satu signing ini ya. 49ers sih. 49ers. Walaupun dapat Dre Greenlaw balikan masih tapi gue ngelihatnya kayak Mike Evans tuh agak meragukan gitu loh, karena tahun lalu dia nggak banyak main, udah tua, cederaan, kontrak 3 tahun sekitar 40 juta ya kalau nggak salah. 2 tahun 41 60 million, 60 juta. 60 million ya. Kontraknya lumayan, dan kemarin kan Niners kayak medical teamnya juga lucu. Semua bisa semua sakit kecuali McCaffrey gitu, kayak ya ini gimana gitu, mau datengin weapon yang walaupun punya pengalaman tapi kan udah tua juga gitu. Dan lebih tuanya bukan masalah kayak dia physicality-nya menurun, tapi lebih ke arah availability-nya gitu. Yes. 360 gue kaget sih, itu lumayan tinggi buat Mike Evans juga. Nah, dan apalagi kan concern-nya kemarin dari offense-nya, dari Niners in a whole kan availability ya. Betul. Nah, terus kayak lo datangin pemain yang availability juga kurang gitu. Jadi kayak walaupun lo dapetnya free, cuman ngeluarin duit aja ya, tapi sayang cap space lo. Mungkin bisa dipakai buat yang lain. I see. Gue agree sih with all your thoughts ya. Tapi kalau masalah 49ers, I think gue udah percaya sama coaching staff-nya aja sih. Jadi kayaknya biasanya mereka bisa bisa bawa timnya agak jauh gitu. I love Kelly Shanahan that much. Walaupun gue biasa aja sama Raheem Morris, I think they're gonna be fine ya. Oke. Kaget juga sih, tapi Mike Evans dengan scheme Shanahan, gue nggak ngeliat itu juga. Sebenarnya gue kirain mereka bakal bawa pemain kayak Jalen Nailor atau Rashid Shahid, mereka coba outbeat Seahawks gitu.
atau maybe Romeo Dobbs, tipe-tipe yang kayak gitu sebenarnya yang gue lihat tuh cocok sama Shanahan. But maybe Mark Evans will work dengan 3 Maybe. Atau tahun. AJ Brown nggak sih? Nah, AJ Brown masih disekap sama Eagles. Beritanya tuh dia udah hampir banget ke trade ke Rams atau ke 49ers gitu. Cuma nggak tahu ada something kayaknya Howie Roseman naikin harganya. Cuma katanya dia tuh sempat udah 2 tim ini aja nih yang mau AJ Brown, Rams sama Patriots. Ya. Gila sih kalau Patriots bisa dapat AJ Brown with Romeo Doubts. Akson putih di Yearly 17-0 agenda. Eh, Ya, ingat tinggal schedule-nya di- udah lebih susah sekarang. apa? Schedule-nya udah lebih susah Oh sekarang. iya, ini saatnya Drake May graduate dari the schedule anjing. Lucu banget sih. There's no more the schedule Drake Itu- May ya. Tai itu slender the schedule anjing banget sih siapapun yang buat namanya. Tai, kocak banget the schedule. Nah, Josh Cuma Allen dapat the rule book. Iya. Anjing banget. Justin Herbert dapat what if. If Ya, man. if man. Bukan Donien anjir if man tapi If man tuh anjing juga sih. Donien. Dunia anjing. And last but not least, karena FA ini kita udah bisa bilang mau habis. Gue pengen tahu nih, habis lo ngeliat FA, do you still see your needs still the same for draft? Apa udah beda nih? Apakah Patriots masih butuh wide receiver atau edge rusher? Apakah lu masih pengen tight end? Ardio, Oka, lu masih pengen OL nggak di round 1? Habis ngeliat FA ini, gimana prioritas tim lu nanti buat draft? Houston akan tetap draft OL, tapi gue ngelihat ada some glaring needs di interior defense kayaknya, karena as much as Sheldon Rankins itu bagus dan Sheldon Rankins, terus juga kita juga kemarin ada Shai Toto, tapi mereka it's like a rotational defensive line gitu, jadi mereka mungkin perlu someone yang benar-benar start gitu. Hopefully mungkin kayak someone kayak Caleb Banks bisa turun. Oh, dia pasti turun. Kak. Dia habis patah kaki. Oh ya, dia habis waktu itu habis combine ya, Iya, combine itu. enggak pro day malah kalau nggak salah. Oh, pas Dia pro tuh day-nya. pas pro day itu dia udah ada retak halus, terus pas pro day makin jadinya patah. Tapi katanya dia should be good to be back kayak round Juni atau Juli gitu. I think bakal miss time sih. Cuma dia pasti turun. Menurut gua dia bakal ke round 3 sih dari round 2. Ya, some names yang muncul tuh kayak Peter Woods muncul, terus Caleb Banks muncul karena injury concern-nya juga. Tapi gue juga pengen juga kayak center. Gue rasa kemarin tuh adalah poin paling lemahnya dari Texans kemarin, yang bikin si Coleridge Bernard ini fumble the ball a lot di playoff. Itu juga salah satunya adalah bad snaps dari centernya Jack Andrews yang jadi center, tapi sebenarnya dia juga guard bukan center. Jadi mereka perlu someone yang purely center di posisi itu. But ya, sebenarnya overall gue cukup puas dengan off season yang Texans punya. Selain juga resign Daniel Hunter, terus juga udah nge-trade running back David Montgomery. Lalu juga mereka nge-extend pemain-pemain yang udah jadi pilar bagi mereka, kayak Kaimi Fairbairn itu juga di-resign, Dalton Schultz. Mereka juga resign Trent Brown. So, dan mereka juga nge-sign kayak Reed Blankenship dari Eagles, lalu Braden Smith dari Colts. Jadi overall semua posisi udah cukup keisi. Dan gue rasa gue udah cukup puas. Mungkin dengan tambahan pemain-pemain yang kayak tadi, kayak defensive line, center, atau mungkin linebacker. Mungkin linebacker karena Christian Harris juga baru jadi lepas. So Oh, Christian Harris dilepas. Iya, karena a lot of injury concern juga dari Christian Harris. Oke, kalau lu gimana Ardio? Still the same? Lu masih pengen Kenyon Sadik? Apa kayak ya udah ada Kelsey lagi? Gue tetap pengen Kenyon Sadik ya di round 1. Kenyon Sadik ataupun Kenyon Sadik atau enggak sama sekali? Jeremiah Love. Oh ya. Apa Jeremiah Love? Udah ada Kenneth Walker, terus udah ada Emari Demercado juga. Jadi kayaknya
agak redundant kalau ngambil Jeremiah Love buat RB lagi. Tapi gue makanya ngeliatnya lebih perlu ke tight end untuk offense. Tapi kalau misalkan beberapa kali kemarin gue iseng main mock draft, kayaknya Kenyon Sadik agak diambil lebih tinggi, dan mungkin kalau nggak bisa Kenyon Sadik, kita ambillah the best defensive piece yang ada. Karena entah Caleb Downs, entah kalau misalkan Sonny Styles bisa turun, ambil aja. Atau siapapun lah. Mungkin Sonny Styles kalau Atau turun, gue yakin Sonny Styles nggak akan bisa turun sih, tapi menurut gue dia bakal masih di top 10 pick, nggak akan jauh dari situ kayaknya. Nah, pas kan di 9. Oke. Kalau lu gimana, Andra? Patriots, khususnya buat round 1, lu masih butuh banget. Lu masih pengen wide receiver atau pengen edge rusher sekalian? Edge rusher kalau sekarang, karena kemarin itu yang gue bilang dilepas Jason, dilepas Anthony Jennings, terus dilepas juga Khyiris Tonga. Jadi itu habis ya? Iya, lumayan habis, depth-nya tuh udah mulai nggak ada. Kemarin nge-sign Draymond Jones dari Ravens. Sekali lagi makasih mereka trade Max Crosby yang nggak jadi itu, jadi bisa dapat Draymond Jones. Tapi emang kayak belum cukup. Jadi ya pasti masih edge di first round. Terus di WR ya kalau misalnya nggak dapat AJ Brown, Jacoby Lynn juga nggak apa-apa. Jacoby nggak apa-apa. Oke. Well, I guess that's it for our episode ya, for this week, gengs. Jam pack with free agency, dan ingat draft masih ada 40 hari lagi. Please remember latihan mock draft. We have something brewing, cooking for you guys at home. Sering-sering latihan mock draft, dan mock draft masih 40 hari, tanggal 24 April ya. Kalau lu nggak biasa, dia tuh biasa mulai jam 7 jam 8 pagi, dan biasanya free di The Zone, DAZN tulisannya DAZN. Tahun kemarin sih free ya, kita nonton di sana. Hati-hati spoiler dari orang yang tidak bertanggung jawab karena pengen pura-pura jadi Adam Schefter Indonesia gitu sih. Ya paling itu aja dari kita. Please remember like, subscribe. Gue kaget banget ternyata lu pada masih off season tuh susah banget biasanya dapat view. Lu pada kemarin masih 80-an orang nonton, buat kita sih itu oke banget. Keep liking our works, and then share to your friends, and then see you again next week. Bye-bye.